Kalau kamu disuruh pilih, lebih milih Nami atau Robin? Nah, Aku kayaknya sih Robin. sama, aku juga lebih prefer Robin. Tapi nggak tahu, mungkin Nami pakai BH aja jadi banyak suka. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan bersama saya Hans. Dan kali ini kita akan membahas One Piece World Top 100. One Piece WT 100 ya Yeah. ini. Ini udah beberapa kali kita bahas ya di episode-episode yang lalu. Ya, mungkin ada beberapa pendengar yang mungkin juga udah lupa kali ya kalau ada voting ini ya. Bisa jadi. Karena resultnya ini ternyata cukup lama ya munculnya setelah Februari. Terakhir Februari kita bahas. Ya, jadi ini aku jelasin dulu ya. WT 100 ini World Top 100. Ini polling karakter terfavorit dari One Piece yang dilakukan dengan skala internasional atau skala dunia. Yap. Nah, jadi kalau biasanya kan di Jepang aja ya dibuat voting. Nah, ini dari seluruh dunia kita bisa voting melalui website, yaitu dalam rangka One Piece chapter 1000 ya. Di akhir tahun kemarin, Ya. terus votingnya close di Februari kemarin. Dan kita juga Ya, sempat bahas ini ya, result sementara. Ya, jadi kemarin tuh pertengahan Februari mereka udah merilis midterm ranking. Jadi yang sudah dikumpulkan di pas separuh jalan lah. Ya. Dan selang beberapa bulan kemudian, yaitu Mei ini, akhirnya dirilis yang kita pikir, wah ini biasanya dirilis di komiknya atau di majalah Jam gitu. Ternyata dirilis secara online, jadi semua bisa langsung tahu. Mantap. Dan waktu itu rilisnya kalau nggak salah ada live YouTube-nya. Ya, kamu udah nonton live YouTube-nya? Nggak nonton sih. Itu kayaknya nggak live sih, kayak tapping gitu kalau aku lihat. Oh, tapping ya. Tapi kayak ada premiere YouTube gitu. Ya, Jadi itu menarik juga waktu reveal itunya ada beberapa fans juga yang masuk di situ. ya ada fans-fans dari berbagai dunia. Pesan-pesan. Termasuk Indonesia. Wow. Siapa sih itu? Mas-mas siapa itu ya? Itu dulu dia juga sempat nongol juga. Ini nongol lagi. Dan dia tokoh Bukan kita yang diundang. Dan dia tokoh penting di Indonesia ya. Tapi kita nggak ngerti siapa itu. Itu coba Mungkin cari. ini kali dari penerbit Alex Media Komputindo. Soalnya kalau yang lain-lain tuh kayaknya modelnya kayak YouTuber gitu-gitu, konten kreator. Ya mungkin nanti berikutnya ya, One Piece WT 1000. WT 200. Oh iya. Nanti mungkin Denden Podcast. Siapa tahu. Tapi saya nggak pernah tahu sih mas-mas itu. Nanti coba kita undang di podcast. Oh iya ya. Mas, Ini bagus. kalau Ariano Frianus saya masih tahu ya. Ya, karena itu salah satu Dari podcast panutan. Salah satu panutan juga. Ya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai bahas. Oke, dan kali ini kita sama ya. Seperti yang waktu midterm kemarin, kita bahasnya mulai dari ranking 1 baru nanti ke 100 ya. Oke. Yes. Dan ini kayak kemarin aja ya, bikin 10-10 mungkin biar cepet. Mungkin yang 1 sampai 20 ini nggak perlu ini sih. Nanti mulai yang bawah-bawah baru dicepetin 10-10. Ngerti nggak? Soalnya ranking 1 sampai 20 lah ini harusnya bisa lebih gampang untuk dibahas. Soalnya karakter cukup penting. Aku tambahin lagi info sedikit. Jadi ini kalau kalian mau lihat linknya udah aku tulis di deskripsi ya, di caption. Semoga ingat aku taruh nanti. Jadi kalian bisa sambil lihat-lihat juga. Oke, kita mulai aja. Ini pembahasan ranking final dari World Top 100 One Piece.
Langsung aja kita mulai dari nomor 1. Dan ini ya bukan hal yang baru. Kita semua sudah bisa menebak. Ranking 1 adalah Monkey D. Luffy. Ya sudah umum sih. Oke. Oh ya, ini ya. Kan di link itu ada yang dari World Ranking, Asia, negara-negaranya gitu. Ini kita yang World. Iya, ini yang keseluruhan ya, global. Total. Ya. Di sini ada keterangan juga perolehan poinnya ya. 1.637.921 poin. Ya, itu poinnya. Ya. Tapi ini kalau nggak salah perhitungan poinnya itu kan kita waktu itu selama berapa puluh hari itu, 40 atau 50 hari itu bisa ngevote 1 hari 1 karakter. Ya. Jadi 1 vote itu dihitung 1 poin. Jadi kalau misalnya kita selama 40 hari ngevote Luffy terus setiap hari, jadi kita bisa memberi 40 poin ke Luffy gitu. Hitungannya kayak gitu. Ya, jadi ini bukan jumlah orang, berapa orang, 1 juta orang. Tapi ini mungkin poinnya dari orang yang 1 hari ngasih 1 gitu toh. Ya. Oke. Ya, bisa kayak gitu. Ya. Untuk gambaran aja. Oke, jadi nomor 1 tidak perlu diperdebatkan lagi, Monkey D. Luffy. Yes. Nomor 2. Dan ranking 2 juga tidak perlu diperdebatkan lagi. Yes. Roronoa Zoro dengan poinnya 1.445.034 poin. Dan ini cukup hampir mendekati loh. Ya, tipis. Dan itu seru loh di yang YouTube-nya itu. Soalnya yang pesertanya atau apa ya istilahnya? Yang kayak orang panelis Indonesia. Iya, panelis. Nah, itu jadi mereka itu belum tahu. Jadi di countdown dari 100 terus turun. Nah, itu jadi mereka nerka-nerka, wah Luffy atau Zoro ya gitu. Nah, jadi ada sekumpulan orang, beberapa orang yang tim anti mainstream gitu. Jadi semoga Zoro yang juara 1. Ngerti nggak maksudku? Pasti ada kayak gitu. Ya, tapi kalau kita lihat emang nggak, maksudnya nggak aneh juga kalau misalnya Zoro bisa ranking 1, karena cukup banyak juga yang menjagokan Zoro sih dibanding Luffy ya. Iya, ya neck-and-neck lah bisa dibilang. Cuma ya kayaknya yang voting Zoro mungkin dia skip beberapa hari jadi nggak sempet ngeklik. Jadi Luffy yang maju. Lanjut ke nomor 3 ya. Oke. Dan ini cukup nggak terduga sih nomor 3 ini. Ada Nami dengan poin 1.085.141 poin. Dan langsung yang keempat itu ada Sanji dengan 970.286 poin. Ini juga bedanya tipis juga, lebih tipis daripada Zoro dan Luffy tadi ya, antara Nami dan Sanji. Nah ini yang juga cukup menarik karena kan kita pikir, soalnya kemarin di midterm itu Sanji cukup tinggi ya. Iya. Masuk 3 besar juga. Trio itu biasanya top 3. Ini Nami biasanya 5 ke bawah lah. 5 ke bawah atau ke atas ya ngomongnya. Ya itulah di antara 5 sampai 10, tapi ini bisa menggebrak sampai 3 ini. Ini pasti yang vote same. Iya, ini cukup ini juga sih. Underdog juga nih. Tapi underdog yang top tier nih. Kalau Sanji kalah sama Nami mungkin dia, tidak apa-apa Nami. Tapi kalau kalah sama Zoro, nah ini fansnya biasanya berseteru antara fans Sanji dan Zoro. Oke, jadi tadi di poin 3 ada Nami, posisi 4 ada Sanji, dan sekarang posisi kelima adalah Trafalgar Law. Dan ini cukup jauh nih nilainya, perolehan poinnya antara Sanji dengan Law. Sanji tadi kan 900 ribuan, Law ini di 646 ribuan. Jadi udah beda 300 ribu poin. Iya, hampir 50% naiknya. Ya. Tapi ini cukup penurunan sih. Dari Law ini kalau nggak salah dulu selalu top 4 ya. Kalau nggak salah ingat, sorry kalau salah. Sejak kemunculannya dia mulai menjajaki top 4 setelah Zoro Sanji gitu. Tapi ini ya gara-gara ada Nami jadi agak mundur lah. Tapi Law ini oke lah, pasti dia selalu di minimal top 10 lah pasti. Termasuk karakter favorit yang bukan
kru utama ya. Iya. Iya ya, ini cukup menggebrak juga dia. Salah satu karakter yang bukan kru utama bisa setinggi ini. Lanjut. Oke, dan kita lanjut. Di nomor 6 ada Nico Robin. Nah, ini poinnya tipis dengan Lau. Kata di Lau 640.000, Robin ada di 599 ribuan. Yes. Simp. Tapi ya ini cukup wajar sih menurutku. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu ya untuk Robin. Ya. Kalau kamu disuruh lebih milih Nami atau Robin? Nah, Aku kayaknya sih Robin. sama. Aku juga lebih prefer Robin. Tapi nggak tahu. Mungkin Nami pakai BH aja jadi banyak yang suka. Ya. Memang sejak time skip dia fansnya jadi lebih banyak. Iya, karena pakai BH, rambutnya jadi panjang. Oke. Ya, lanjut ya. Nomor 7. Oke. Another sim karakter. Boa Hancock. Dengan poin 390 ribuan. Ini ya cukup jauh dibanding Nico Robin. Dan Hancock sebagai karakter yang nggak muncul akhir-akhir ini ya lumayan lah ini. Bisa segini ya. Ya, tapi maksudnya selain kru utama Mugiwara, kayaknya ini karakter wanita yang cukup populer sih. Ya. Hancock. Iya, ini yang penggemar Boa Hancock itu benar-benar sim sih. Mereka mau ditindas oleh cewek-cewek. Ya, kan Boa Hancock penindas ya. Oke, lanjut. Nah ini, I think this is the real underdog. The real underdog. Ya. Jadi di ranking 8 ada Carrot dengan 388.000 poin. Ini tipis banget sama Boa tadi 390.000 ya. Yes. Dan ini nggak terduga. Tapi untuk ukuran Carrot sebagai karakter yang bisa dibilang relatif baru ya. Iya, baru. Bisa melejit sampai ke top 10. Tapi naiknya Carrot ke popularitas ini kayaknya nggak mempengaruhi Oda sih untuk memasukkan atau enggak sebagai kru. Oh iya. Ya mungkin ini sebagai dijadikan ajang untuk ini juga ya sama para fans-fans OP untuk siapa yang akan menjadi next crew, next Nakama. Ya bisa jadi. Jadi semua pada ngevote antara Carrot sama Yamato kan ya yang kemarin sempat hot. Dan aku sempat baca-baca juga ada yang komen Carrot ini karena lagi ngetrend ini enggak sih? Fury. Oh, karena ini Beastars. Beastars itu apa? Enggak tahu. Oh iya, karakter Fury gitu ada. Ya, ada anime di Netflix. Oh, oke. Oke, di nomor 9 ini adalah kakak Luffy, Ace. Ini ya oke lah, tapi kayaknya cukup turun sih dia. Dulu populer banget sih. Ya ini wajar sih, soalnya kan dia udah ya untuk ukuran karakter yang sudah tewas ya cukup oke lah. Lumayan achievement dia. Lah. Masih bisa top 10. Jadi kayaknya dulu sempat ranking waktu ada voting lokal itu kayaknya ya bisa ranking 6, ranking 7 gitu ya. Iya. Ace. Dia kalah oleh pendatang baru yang bau kencur, Carrot. Tapi di ceritanya pun Ace masih dimunculkan ya di flashback itu yang terbaru tuh. Iya sih, tapi udah mati. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ada adiknya, adiknya atau kakaknya ini hitungan. Yaitu Sabo. Brother from another mother. Ya, dengan poinnya beda-beda dikit, 300 ribuan juga, 318.000 ya. Si Sabo. Ya. Jadi ini di ranking 10. Jadi kita udah dapat 10 besar kita. Yes. Sabo ini juga ya cukup populer sih. Dari 10 besar ini dulu, ada komen nggak kamu? Yang cukup mengguncangkan sih Nami sama Carrot ya. Kalau menurutku. Tapi yang lain ya wajar sih.
karakter yang emang populer dan kita lihat itu ya mereka layak untuk di sana gitu. Cuman Carrot sih yang kok bisa muncul. Itu sih kalau aku. Paling mencengangkan Carrot. Ya. Dan ini juga ya, kayaknya apa ya? Karena ini kan voting worldwide, global ya. Ya. Kayaknya sih ini berpengaruh juga Ke apa? ke karakter-karakter cewek ini. Sim kan kebanyakan dari negara-negara barat. Bukan, setahu di setiap negara pasti ada SIM-nya sih. Cuman nggak tahu kalau perhitunganmu ya apa. Maksudnya Sim kan kebanyakan orang-orang Amerika lebih ini kan. Sim. Istilahnya maksudmu. Tapi ya juga Ya. sih. Kayaknya ya masuk akal. Maksudnya orang Jepang itu nggak sefanatis, maksudnya apa ya istilahnya, sefanatis itu sama karakter-karakter cewek gitu loh. Soalnya kalau lihat Amerika. kulturnya sih kayaknya orang-orang di Amerika sana lebih ini ya, lebih sim culture itu lebih kental daripada yang di Jepang sendiri ya. Soalnya aku coba bandingkan kan, yang di Jepang ini aku lihat sedikit ngintip ke ranking yang di Jepang top 10-nya itu kayak karakter cewek-ceweknya Nami, Robin, Boa, bahkan Carrot tidak masuk di 10 besar. Jadi di Jepang sendiri itu Nami, Robin, dan Hancock itu di ranking 7, 8, dan 9. Oh, Jadi memang kebus sama voting yang di ini kayaknya dari luar Jepang. ya. Oh, mungkin ini ya. Budaya patriarki. Nah, itu. Masih ada nilai-nilai kayak gitu mungkin. Mungkin ini. Oh iya. Salah ngomong Orang di barat kan lebih ini ya. Lebih lost. open minded. Feminis. Iya, itulah. Ini jadi berat pembicaraannya. Oke, lanjut aja, Mding. Iya. Oke. Kita lanjut ke ranking 11. Di sini ada Yamato 259.000 poin. Yes, dan ini salah satu karakter Wano yang masuk top 11 sih. Paling tinggi sejauh ini. Dan menurutku dia layak sih. Dia kayak bener-bener stand out gitu ya. Orang-orang langsung, wow mantap ini Yamato gitu. Tapi ini ya, dengan posisinya yang di 11 sedangkan Carrot tadi di 8. Nah, Terusnya fans lebih suka Carrot yang menjadi kru ya. iya sih. Kalau ini dijadikan tolak ukur gitu ya. Tapi kalau aku sendiri melihatnya lebih dari segi karakter sih lebih keren Yamato. Kalau menurutku ya. Cuman orang-orang mungkin ada Sim sama Fury. Apa sih? Sim Fury. Ya itulah. Oke, dan berikutnya di ranking 12 ada Shanks. Ya. Ini Shanks ya normal lah ya. Karakter yang dari awal selalu muncul di perkenalan komik halaman 1 selalu ada Shanks. Ya. Kalau ini lihat poinnya udah mulai ini ya. Mulai kelihatan agak jauh ya. Jadi tadi Yamato di 259.000 poin, Shanks 171.000. Ya, lumayan jauh. Jadi kayaknya mulai 12 ke bawah ini udah mulai mepet-mepet kayaknya skornya. Ya, kita lihat aja ya. Lanjut. Ya. Di nomor 13 ada Don Quixote Rocinante atau Corazon dengan poin 157 ribuan. Dan Nah, ini cukup, kemarin kita sempat bahas sih waktu di midterm itu kan. Tiba-tiba bisa muncul Corazon. ya, ini cukup membagongkan sih. Maksudnya sebagai karakter cuman karakter flashback dan udah cukup Dan lama. sudah sih. mati lagi. Iya. Ini nggak tahu ada fanbase dari mana bisa melesat ini. Lanjut ke ranking 14 ada Charlotte Katakuri. Nah ini emang sayang sih, kok dia nggak masuk top 10 ya. Menurutku dia salah satu ini loh, kayak musuh yang mantep banget gitu. Kayak, man, this is another great villain gitu.
Kalau menurutku ya harusnya dia udah bisa di atasnya ini sih Corazon. Sama Tapi memang Shanks. foreign score-nya tipis sih sama Corazon, iya. Hmm. Tadi Corazon 157.000, dia 152.000. Ya. Tapi inilah bisa masuk di minimal top 20 udah oke lah. Ya, oke. Next, kita lanjut ke nomor 15. Ada Usopp. Wah, ini Usopp. Sakna Usopp. Udah menjadi Sogeking, jadi God. Tapi dia selalu berkutat di belasan kayaknya sejauh ini. Mungkin ini ya, fans sama hatersnya seimbang kali, 50-50. Jadi nggak bisa naik terlalu tinggi. Iya ya. Ini love and hate. Love hate relationship. Ya. Oke, next. Di ranking 16 ada Tony Chopper, kru Mugiwara yang lainnya lagi. Yes. Jadi cukup menarik ya, Usopp sama Chopper ini memang selalu di Duo. sanding-sandingkan. Duo. Yes. Duo Bahkan di pengecut. ranking pun mereka berdempetan. Lanjut nomor 17, Mr. O atau Crocodile dengan 109.000 poin. Dan ini cukup hebat loh. Crocodile ini kan udah nggak pernah muncul lagi kan sejauh ini, tapi dia bisa melesat 17 besar. Wow. Emang mantap sih dia sebagai villain. Nyambung dari villain Ya. jadi aliansi Ini itu yang kayak- bikin wow, mantap men. Ya, soalnya dari apa ya, sisi villain itu kayaknya dia villain pertama yang kayak benar-benar apa ya, membekas gitu sih. Iya, Apa ya istilahnya? Berkesan. kayak yang benar-benar mengalahkan Luffy sampai 2 kali. Nah, itu. Crocodile. Ya. Kalau dari segi apa ya? Taktik mungkin dulu waktu masih belum ada dia kan ada Kapten Kuro. Hmm. Secara mastermind memang cukup oke, tapi dari segi pertarungan dia kalah. Ya. Terus yang cukup memorable juga itu Arlong. Tapi dibandingkan Crocodile, kalau kayak Arlong itu kebalikannya Kuro. All action tapi secara taktik agak kurang gitu. Ya, ya. Kayak Crocodile ini pakai lengkap gitu loh. Sampai dia memimpin organisasi. Utopia Plan. Wow. Ya, Utopia. ya jadi kalau sebagai villain cukup oke lah bisa dapat skor setinggi ini. Villain yang cukup berkesan. Iya. Oke. Lanjut. Di ranking 18 ada kru Mugiwara yang terbaru yaitu Jinbe. Yes. 100.000 poin juga. No comment lain. Ini juga ya. No comment. Karena maksudnya dia tuh dibandingkan kru Mugiwara yang lain yang masih belum muncul sampai sekarang ya. Oh. Ada Iya si juga ya? Brook, Frankie ya. Iya. Ah. Dia udah mengalahkan Brook sama Frankie. Entah mungkin karena ini juga ya, karena dia mantan ini ya, Shichibukai. Masih ada ambunya. Oh iya ya, ada kayak lebih bumbunya itu lebih. Oh ini loh, dulu pernah di Shichibukai di Impel Down gitu. Ya ya. Bisa dibilang kayak ininya Luffy juga apa ya? Kayak Mentor. ya mirip-mirip mentornya Luffy gitu juga bisa dibilang. Penasehat. Oke. Ya, lanjut di nomor 19 ada Marco. Perolehan poin beda tipis juga 98.000. Dan aku masih belum paham sih. Marco itu sekeren itu tak? Maksudnya bisa populer gitu ya? Menurutmu gimana? Yang keren kekuatan ininya aja kali. Orang suka buah iblisnya kali. Sama kebetulan dia Kan- orang nomor 2 di Whitebird juga. Ya. Kalau dari segi kekuatan buah iblis kan memang banyak yang suka kekuatannya si Ace kan. Buah api. Terus Sabo juga kan terakhir juga makan buah merah-merah. Makanya bisa Yes. tinggi-tinggi tuh skornya. Nah, the next best thing ya kekuatannya si ini, Marco. Phoenix, burung api. Tapi kalau secara karakter aku belum merasakan, oh ini mantep banget Nggak gitu loh. berkesan gitu ya. Iya kalau menurut aku ya, cuman nggak tahu mungkin orang ada yang berbeda sudut pandangnya, gitulah. Oke. Next di ranking 20. Nah, ini Don Quixote do Flamingo. Yes. Oke lah. Ya. Mantan Shichibukai juga. Terus villain yang cukup ini lah.
Bisa Oke, dibilang 20 besar pantas lah. Jokernya dunia One Piece. Ya. Oke. Lanjut, ini mungkin mulai ranking 21 sampai 100 kita per 55 ya. Supaya lebih cepat. 10-10 aja. Oke, 10-10. Ya, sebelum lanjut, dari ranking 11 sampai 20 ini ada komen mungkin atau tambahan? Nggak ada sih. Cuman ini ya, paling nggak logis buat aku ya Corazon itu loh. Kok bisa sampai situ gitu. Yang lain ya masih normal sih. Ya, out of nowhere gitu kayaknya. Yes. Tapi ya sudah. Dunia telah memilih. Kita lanjut saja ke ranking berikutnya 21 sampai 30. Ini aku bacakan ya. Ranking 21 ada Vivi, Miss Wednesday. Kemudian ranking 22 ada Bentham alias Mr. Two Bone Clay. Ranking 23 Eustace Kid. 24 Kosuki Oden. 25 Perona. 26 Brook. 27 Smoker. 28 Frankie. 29 Goldie Roger. Dan 30 ada Draco Mihawk. Vivi, wow mantap. Mr. Two, Eustace Kid, Oden, Perona, Sim lagi nih. Kenapa ada Perona? Yang lain normal loh, Brook, Smoker, Frankie, Roger, Mihawk. Kenapa ada Perona? Orang-orang Sim ini lagi pasti. Ya. Dan di sini Oden termasuk karakter yang cukup baru ya. Jadi dia posisi finalnya di 24. Bahkan Oden lebih tinggi dari Roger, kita lihat. Dan lebih tinggi dari kru Mugiwara, Brook dan Frankie. Yes. I feel bad for Frankie, man. Frankie harusnya bisa lebih 20, di bawah 20 lah harusnya. Berarti ini Frankie ini dinobatkan sebagai karakter Mugiwara yang paling tidak populer. Nanti ada lagi kapalnya cuy. Tapi kalau dari manusia ya Frankie. Ya. Mungkin kita bisa Dan ini ya sini, nanti. Mungkin kita suatu saat turnamen ini aja. Kru Mugiwara. Seru gak? Boleh. Oke. Dan di sini tadi Smoker. Ini akhirnya muncul perwakilan dari Marine. Oh. Iya juga ya. Dari tadi baru ada ini Marine. Ya. Oke, Marine cukup lemah berarti posisinya baru muncul di nomor 27. Itu pun Smoker. Ya Smoker keren sih, cuman ya gitu lah. Jadi ini. Ya, tapi untuk ukuran 20 sampai 30 besar ini oke lah, no komplain. Kecuali emang Perona. tadi Perona. Tiba-tiba muncul aja gitu. Oke. Lanjut, nomor 31 sampai 40 aku bacain ya. Di nomor 31 ada Edward Newgate, 32 Going Merry, 33 Silver Strylace, 34 Buggy, 35 NL, 36 Kuzan atau Aokiji, 37 Warp Slap, 38 Tashigi, 39 Vinsmoke Reiju, 40 Bartolomeo. Yang cukup menarik perhatian di 40 besar ini Going Merry ya pastinya di ranking 32. Iya, Karena cukup dia legend. karakter yang bahkan bukan manusia Nah, itu. bisa masuk di ranking 32. Cukup tinggi untuk ukuran benda mati. Yes. Tapi pasti ada yang nggak setuju. Benda mati. Dan yang menarik juga ranking 37 ada Whoop Slap. Oh ini YouTuber ini. Tapi ya Bob Slap menurutku kurang meme karakter gitu sih. Kenapa dia nggak pilih kayak Tonjit atau Gaimon gitu? Gaimon. Bob Slap terlalu ya biasa lah, standar. Kurang, kalau naik di ranking ini kayak ciri khasnya gitu ya. iya kayak ya, oh ini ada apa Bob Slap? Nggak ada. Tapi kalau misal Tonjit, wah Tonjit wah. Globe Slap
Oh iya ada offset. Kan itu maksudku. Secara karakter kurang Iya, iya. ini. Kurang bikin. Oh, bla, 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 gitu. Dan tentu saja ada karakter-karakter yang di-vote oleh Simp, Tashigi dan Reiju. Maksudku ini masih masuk akal lah 38, 39. Kalau Perona itu loh Ya, bisa ya. sampai lebih tinggi dari Rayleigh, lebih tinggi dari Newgate, lebih tinggi dari Roger tadi itu. Ya itu. Jadi balik lagi ke awal. Kayaknya itu Enel aja sih juga yang bisa di... Enel juga lumayan loh. Dia karakter yang villain yang nggak anu tapi bisa sampai 35. Udah lama banget gitu loh maksudnya. Oke. Iya sih. Tapi untuk 3 sampai 40 kayaknya itu aja sih yang bisa di-highlight. Yes. Kita lanjut ke ranking berikutnya, 41 sampai 50. Yes. Di 41 ada X-Drake, 42 ada Kobe, 43 Rob Lucy, 44 Monkey D. Garb, 45 Charlotte Pudding, 46 ada Marshall Litich, 47 ada Okiku, 48 Izo, 49 Kosuki Hiyori, 50 Shirahoshi. 50% Ini Marine, voting simp. 50% Marine, 50% Simp. Kemarinnya lumayan ini. Mantap-mantap ada X-Drake, Kobe, Rob Lucy, Garp, Stitch. Oh, Stitch. Salah satu kandidat villain terakhir. Terus ada Sim Pudding, Kikunojo ini orang banyak yang belum tahu mungkin. Hiyori, Shirahoshi, ya Izo lumayan lah. Izo cukup bersinar di Wano ini ya. Sebagai Ya ya, karakter muncul kembali. yang dulu gak terlalu mencolok tiba-tiba dapat highlight di Wano. Ya, jadi untuk ranking 41 ya sih cukup banyak Marin. Dan di sini Blackbird di ranking 40 ini cukup ini ya. Kalau gue sih dia kan harusnya digadang-gadang kayak raja terakhir gitu ya. Tapi cukup rendah Jauh. ya kalau dilihat 40-an. Iya, iya. Soalnya emang Iya, aku kira 20-an gitu. Atau 30. iya sih kalau kita lihat Enel kok bisa 35 ya. Padahal Iya. kalau Teach ini masih bisa prospek gitu loh ke depannya. Ya tapi nanti kita lihatlah nanti gimana. Ataupun karena juga ya orang nggak voting bukan karena nggak favorit, tapi dia memang kayak istilahnya perannya terlalu menjiwai gitu loh. Jadi menyebalkan sampai orang pun nggak mau vote gitu loh. Benar-benar Oh, raja terakhir gitu kali. ya bisa jadi. Masuk akal, masuk akal. Ya, dari yang sisanya ke bawah itu sim semua ya. Ada By the way, Okiku, Izo- Komurasaki, Shirahoshi. Izo cowok kan? Ya, Izo cowok. Tadi ada Charlotte Pudding. Oh ini, ada berita, tambahan berita. Jadi buat yang ngesimp sama Okiku, ini ternyata kemarin sudah sempat ada confirm ya, secara tidak langsung. Chapter terbaru. Bahwa Okiku adalah dulunya lelaki dan benar telah menjadi wanita. Bentar saya cari artikelnya. Artikel dari mana dulu? Nggak jelas. Cari itu dari komik One Piece, satu dari SBS. Cari kok dari artikel CBR. Di Jepang itu ada yang namanya Fever Card Databook. Ada ini apa? Nama, umur, jenis kelamin gitu. Ya ya, jadi itu berisi biodata karakter-karakter yang ada di One Piece. Dan di volume yang terbarunya itu sudah ada data tentang Kiku. Okiku. Enak tahu. Jadi di Jepang itu ada yang namanya Fever Card Visual Databook. Jadi itu berisi karakter-karakter atau biodata lah, biodata karakter-karakter yang ada di One Piece. Dan di situ ada di volume terbarunya itu ada biodatanya Okiku. Nah itu ditulis Okiku
adalah lelaki yang sudah menjadi trans. Oh. Nah, ini bisa masuk ke, kalau kalian penasaran tentang ini, kalian bisa dengerin episode konspirasi. Nah, di situ kita membahas tentang LGBT, salah satunya Okiku. Sekalian iklan, coy. Ya. Dan Oke. Databook ini canon ya? Ya, resmi harusnya. Databook. Oke. Tinggal menunggu Yamato. Kita lanjut ke nomor 51 sampai 60. Yes, di nomor 51 ada PEL, 52 Isho atau Fujitora, 53 Sakazuki atau Akainu, 54 Otama, 55 Killer, 56 Ulti, 57 Ben Beckman, 58 Koala, 59 Borsalino atau Kizaru, 60 Gaimon. Oke, untuk ranking 51 ke 60 ini akhirnya muncul PEL ya. Cukup menarik juga ya bisa muncul di bahkan di 100 besar. Kenapa PEL? Muncul lagi. Mati aja. Ini hidup segan mati tak mau ini. Sampai yang menarik di sini ada 3 admiral, cuy. Di range 51 sampai 60. Terus Otama. Maksudku Otama ini agak underdog. Iya, kayak masih banyak karakter kayak yang lebih penting gitu loh. Kalau aku voting aku nggak kepikiran ngevote Otama sih kalau aku. Nah, iya itu maksudku. Kayak kok bisa gitu loh kepikiran mau vote Otama. Ini cukup mind blown juga. Kalau Ulti Koala ini pasti ya another simp. Jadi biasa. Udah bisa ditolong lagi itu. Iya. Dan di ranking 60 ada Gaimon. Nah, seharusnya Gaimon yang di tempat semua. Di tempatnya Whoopslap. Biar lebih mantap. Tapi oke lah masuk 60 besar ya. Ini kan udah lama nggak muncul. Ya, emang dia salah satu legenda meme. Cuman nggak ada yang mengkampanyekan sih. Kalau ada yang mengkampanyekan mungkin bisa top 30, mungkin top 20. Who knows? Iya. Lanjut ya. Ranking 61 sampai 70. Jadi ada 61 ada Pedro, 62 Monkey D. Dragon, 63 Thousand Sunny, 64 Beppo, 65 Kaido, 66 Rockstar, 67 Dr. Hiruluk, 68 Rebecca, 69 Pauli, 70 Uruk. Oh, ini ada kesamaan sama yang sebelumnya. 51 sama 61. Sama-sama Wheel of Pay. Nah ini kira-kira masih hidup gak Pedro ini? Mungkin terakhir dia nanti jadi berdiri mengangkat bandananya. Woi, bandanamu ketinggalan. Dan Monkey D. Dragon akhirnya muncul di ranking 62. Dan Kaido coy. Kaido is a shame coy. Oh iya, Kaido. Bisa sejauh ini loh. Di 65. Villain utama Arc Wano hanya di ranking 65. Shameful. Padahal lagi hangat-hangatnya ya. Iya. Dan ada Thousand Sunny di situ. Di ranking 63. Dan memang Mary lebih ini ya, lebih populer ya dibanding Sunny. Lebih banyak yang suka Mary. Tapi nanti kalau ganti kapal lagi, Sunny dibakar lagi, apakah akan sama rankingnya? Kayaknya gak ganti lagi sih, udah cukup canggih. Beppo ini cukup karakter maskot yang cukup menonjol juga, bisa sampai segini. Padahal minor perannya. Iya. Rockstar. Ini mungkin dikira orang-orang, The Rocks. Ini The Rocks. Masa salah? Rockstar kalau nggak salah anak buahnya ini kan, Whitebird. Shanks. Oh ya, sorry. Anak buahnya Shanks waktu dia datang ke Whitebird. Iya. Membawa pesan. Dan ini karakter kayak kroconya Shanks lah bisa dibilang ya. Bukan top commander gitu kayaknya. Terus? Nah juga bisa muncul. Ya mungkin kayaknya gara-gara tadi sih.
Orang kira ini Rock Pirates. Oh, Rocks. Kita vote Rocks. Hiluluk cukup oke juga bisa segini ya. Karakter flashback juga. Rebecca oke lah. Simp. Nah, Pauli. menarik nih, Pauli. Nah, karena kita lagi di arc itu sekarang J-pop di Enies Lobby, Pauli nih jadi masuk. Cukup oke lah. Mantap Pauli. Respect. Mungkin karena kita baru fresh, Pauli rasanya oke ya. Tapi kalau yang udah ngikutin lama, sudah sampai Aquano, untuk ngevote Pauli kayaknya Kok bisa kepikiran gitu loh vote Pauli. ya kepikiran Pauli. Uruk. Oke lah. Ini kok bisa nyempil ya di antara Supernova, ada BG, ada siapa lagi ya? Yang harusnya bisa lebih tinggi, ada Bonnie, Killer belum ya tadi. Tiba-tiba ada Uruk. Killer udah. Oh udah, ya udah. Killer udah. Padahal Uruk nggak pernah Tapi muncul. masih banyak Supernova yang belum muncul sih. Apo, Hawkins kan Oh iya. lebih sering muncul. Barusan muncul sekarang. di Wano. Ini masih misteri juga Uruk ini. Tapi berikutnya ini lebih misteri lagi di ranking 71. Lanjut. Yes. Nomor 71 sampai 80, di 71 ada Namule, 72 Senor Pink, 73 Cavendish, 74 Gecko Moria, 75 Crew, 76 Monet, 77 Kaku, 78 Orlumbus, 39 Emporio Ivankov, 80 Morgans. Namule. Ini kayak Siapa ini Namule? Izo kan karakter minor di Crew Whitebird dulu pas pertama kali ya karakter minor biasa. Namule juga salah satu Crew Whitebird yang manusia ikan dan sampai sekarang pun tetap minor. Apakah orang ini pernah muncul lagi nggak sih? Dia bisa melesat ke nomor ini ya, masuk top 100. Padahal Crew Whitebird masih ada Josu, masih ada Vista. Siapa lagi? Cuman tahu itu sih yang menonjol. Kenapa Namule? Ya. Cukup aneh juga sih Namule. Senor Pink, respect bro. Respectable karakter, Senor Pink. Respect. Big respect. Cavendish oke, Gecko Moria ya, top 74 lumayan lah. Karu. Nah ini mungkin kru topi jerami paling bawah nih, Karu. Monet, Sim lagi. Ini agak Sim sama Fury, sayap Fury, tapi badannya Sim. Ya. Kaku termasuk karakter keren sih emang. Ya, Kaku keren. Nah, Orlumbus. Tadi Bartolomeo udah, Cavendish udah. Ya wajar sih. Berikutnya Orlumbus, tapi masih ada Hajrudin. Hajrudin harusnya lebih populer ya. Oh, Giant gitu. Ya. Ivankov ya, oke. Morgans itu terakhir apakah masih nongol lagi ya? Oh, belum ada lagi sih. Seingatku Tapi terakhir dia cukup oke ya. di itu. Maksudnya dia muncul cuma sekali. Seingatku cuman Bisa pas itu. cukup tinggi. Bounty Luffy terbaru itu kan, Morgans. Di ranking 81 ada Belmer, 82 ada Basil Hawkins, 83 ada Denjiro, 84 Gin, 85 Jewel Riboni, 86 Charlotte Linlin atau Wigmom, 87 ada Margaret, 88 Wiper, 89 Kung Fu Dugong, 90 Charlotte Montdor. Oke. Respect sih untuk ini Belmer, Ada beberapa karakter yang menarik sih. Ya, kayak tadi Belmer, Gin. kita cukup banyak yang ngevote juga ya sampai bisa masuk ke top 100. Terus Gin juga karena ini kan karakter yang cukup lama ya dari East Blue ya. Iya, kok bisa ya orang kepikiran buat vote Gin itu loh. Ya. Kemudian yang lain ini karakter yang cukup ya update lah. Ada Basil Hawkins, ada Denjiro,
Bonnie. Big Mom, Bonnie ya, karena karakter simp. Margaret ini juga simp. Nah ini yang menarik, ada Kung Fu Dugong. Ini yang bahkan kemarin kita bilang tidak ada namanya, tapi bisa masuk ke top 100. Iya, Kung Fu Dugong bukan nama karakter tapi nama spesies ya. Bisa masuk di nomor 89, ini sebuah miracle. Dan ini juga Charlotte Lin Ini 90 kayaknya. Charlotte Lin Lin adalah Yonko paling ampas. Tadi semua Yonko udah kayak tinggal ini, orang ini baru muncul. Iya. Big Mom. Lanjut ke anaknya Charlotte. Untung masih masuk. Nah, yang Charlotte Mondor ini kayaknya baru ya, new entry ya. Iya, yang hasil sementara belum ada kayaknya. Tapi aku cukup ingat sih karakter ini bukan anak yang tinggi, maksudnya kan yang tinggi biasanya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kayak berapa, tapi perannya cukup ini loh, dia bisa bikin ini dunia di dalam buku tuh. Ya itu cukup unik sih tapi kekuatannya. Tapi kok bisa ya orang ngevote ini lagi juga? Kok bisa kepikiran? Kalau bicara lah masalah waktu arc di Whole Cake, harusnya kan karakter-karakter lain lebih keren ya. Kayak Iya. Ada yang itu loh. Kemana para keluarga Vince Smoke kok nggak ada yang ngevote? Cuman ada Reiju tadi. Ini pun dari anak-anak Big Mom masih ada itu siapa? Oven yang tangannya panas itu kan mantap. Ya. Terus ada yang kaki Peros. panjang. Ya, Peros juga. Yang ada cewek kaki panjang itu loh. Itu kan juga keren, termasuk keren. Ya. Tapi ini nggak tahu bisa muncul. Kadang suka gitu lah ini. Pollingnya. Ya, tapi cukup menarik juga. Kayaknya ini karakter yang baru muncul setelah midterm ya. Jadi dia melejit ke atas. Ini aku nambahin sedikit. Semua karakter yang di bawah ranking 89 ini ya patut malu sih. Kalah sama spesies hewan. Dugong. Yes. Tapi kalau Mondior di bawah Kung Fu Dugong ya wajar sih. Mondior emang nggak terlalu populer. Nah, tapi kita lihat nanti di ranking 91 sampai 100 ada siapa aja, tak bacakan ya. Di nomor 91 ada Caesar Clown. Wow, poinnya cantik, Cak. 8.888. 8.888. Ya, 91 Caesar Clown, 92 Kinemon, 93 Zev, 94 Vista, 95 Charlotte Perospero, 96 Kawamatsu, 97 Pandaman, 98 Bartolomeo Kuma, 99 Charlotte Cracker, 100 Shushu. Oke, untuk yang 10 terakhir ini gimana? Ya ini mereka cukup memalukan karena di bawah Kung Fu Dugong. Terutama Kinemon ya. Kita tahu Kinemon ini salah satu kandidat Kurutobi Jerami dari antara Red Scabbard, harusnya dia yang paling menonjol ya. Tapi kalah sama Okiku, kalah sama Denjiro. Cuman sampai sanggup di ranking 92. Shameful. Ini menarik, ada Zev juga. Karakter East Blue. Vista muncul di sini. Nah, ini. Tapi kalah sama. Dan ini menarik juga ya. Beberapa karakter dari Whole Cake muncul di sini, ada Perospero, kemudian tadi ada Cracker. Oh iya. Perospero, Cracker, cuman 2 aja sih. Kawamatsu, ini Red Scabbard lagi. Kuma ya begitulah ya. Ya oke lah, mantan Shichibukai kan. Kemudian ditutup oleh Shushu di top 100. Nah, ini cukup memuaskan sih. Kayak penutupnya, wah, Shushu. Ya. Tapi kurang puas ya aku. Harusnya tutupnya Baci. Hilang Baci. Dari kemarin cukup underdog. Iya, aku udah mikir, loh itu kok nggak ada, tapi aku lupa namanya. Oh, Baci.
Ya, kayaknya dia tergeser. Yes. Oke. Dan itu hasil dari voting kalian para fans One Piece di World Top 100. Dan mungkin sebelum ini kita closing. Cuma ya dari sini kalau kalian bisa nanti ada waktu boleh cek-cek ranking-ranking yang nasional ya. Mungkin yang di Asia atau di Japan, North America. Jadi kita bisa tahu kira-kira demografisnya atau karakter mana yang lebih favorit di daerah-daerah tertentu. Ya, per benua ya maksudmu. Yap. Ya, tapi kalau dari aku mungkin kesimpulannya ini sih. Ya namanya voting kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Pasti ada yang, loh kok bisa ada ini? Loh karakter favoritku mana? Karakter favorit kok di bawah? Ya itu namanya dinamika lah ya. Jadi itu sudah biasa terjadi di voting-voting seperti ini. Yang penting votingnya jujur. Bukan hasilnya rekayasa. Tapi apa untungnya rekayasa? Seperti acara-acara yang ada rekayasa. Oh, ini nggak ada sih. Kalau kayak kontes-kontes itu kan ya ada yang rekayasa. Settingan. Ya settingan. Ya. Mungkin ini kalau ada lagi kita harus lebih prepare ya untuk mengkampanyekan karakter yang lebih mungkin untuk menang. Kalau kemarin kayak siapa yang tahu banget cuma kita. Gara-gara baru lihat aja kemarin. Iya, dan kalian harus persiapkan dulu. Mungkin kalau para pendengar ada komen, mungkin mau komen apakah karakter favorit kalian yang kalian vote ada masuk di list top 100 ini, atau mungkin ada karakter yang kalian vote tapi tidak masuk, boleh komen langsung di mungkin di YouTube kita atau di Instagram atau Facebook, bisa search saja dengan nama Denden Podcast. Yes, betul. Kalian juga bisa support dengan cara share podcast ini ke teman-teman kalian yang juga penggemar One Piece. Jadi bisa sama-sama mendengarkan dan menikmati konten-konten dari Denden Podcast. Jangan lupa subscribe, terus favoritkan, ya gitu-gitulah. Oke, dan mungkin ini nanti akan tayang kira-kira sekitaran ini ya, Idul Fitri ya, atau Lebaran ya. Iya, kalau nggak molor sih. Jadi sekalian aja kita ngucapin ya mungkin telat-telat dikit tapi selamat berlebaran. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir Fitri dan batin. Ya. Oke. Dan jadwal minggu depan kita akan lanjutkan J-pop part terakhir Enies Lobby. Semoga nggak molor ya. Soalnya ini masa-masa liburan. Belum tahu bakal record atau bersantai-santai. Ya, kalau bisa kalian like, subscribe, follow kita di Spotify atau di platform podcast yang lain supaya kita semakin semangat ya menelurkan episode-episode terbaru. Yes, terus sekali, dan akhir kata terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Hendy Jul. Saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Yo, bye.